Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Keisha Isana dengan NIU 520809. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan keempat dengan judul presipitasi dari mata kuliah klimatologi laut. Nah, jadi apa sih presipitasi itu? Presipitasi merupakan segala bentuk air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Contohnya seperti hujan, salju, hujan es, maupun hujan gerimis. Namun di wilayah tropis maritim seperti di Indonesia, hujan itu menjadi bentuk yang paling dominan. Nah, presipitasi di laut itu berbeda dengan di darat karena lebih sulit diukur secara langsung dan dipengaruhi oleh suhu permukaan laut, kelembapan, dan pola atmosfer global. Dalam klimatologi laut, presipitasi bukan sekedar fenomena cuaca, tapi menjadi komponen penting di siklus hidrologi laut. Atmosfer yang mengontrol salinitas, stratifikasi kolom air, dan keseimbangan energi. Nah, apa sih mekanisme yang terjadi saat presipitasi itu? Yang pertama adalah penguapan air laut. Laut adalah penyumbang uap air terbesar di atmosfer. Yang kedua adalah kondensasi, yaitu uap air itu akan mendingin dan membentuk tetes kecil di sekitar inti kondensasi, misalnya seperti garam laut. Terus yang ketiga ada koalesensi, yaitu tetes-tetes kecil yang saling bertabrakan dan kemudian bergabung sehingga cukup berat untuk jatuh menjadi hujan. Yang keempat adalah pembentukan awan maritim atau awan yang ada di atas laut, seperti awannya itu tumbuh khususnya tipe konvektif dan di daerah tropis itu akan menghasilkan hujan. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu tetes airnya jatuh kembali ke permukaan laut atau di darat sebagai hujan atau dalam bentuk yang lain seperti salju. Selanjutnya adalah peran suhu permukaan laut, kelembapan, dan angin dalam memicu hujan atau presipitasi. Nah, jika suhu permukaan laut itu tinggi, maka penguapan yang terjadi itu akan meningkat. Dan hal itu menyebabkan atmosfer itu lebih kaya oleh uap-uap air. Nah, itu jika semakin banyak uap air, maka awan yang terbentuk itu akan semakin besar dan semakin berwarna gelap. Nah, selanjutnya untuk peran di kelembapan, yaitu di atas laut, itu kelembapannya akan justru lebih stabil daripada di daratan, sehingga proses kondensasi itu akan berlangsung lebih cepat dan akan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada fungsi dari angin, yaitu ada dua fungsi angin. Yang pertama itu tentunya membawa uap air, sekaligus mengangkat massa udara lembab ke atas melalui konvergensi, sehingga mempercepat terbentuknya hujan lebat. Tapi apa sih konvergensi itu? Jadi konvergensi itu merupakan pertemuan massa udara dari berbagai arah yang berkumpul di satu titik, lalu terdorong naik ke atmosfer. Selanjutnya adalah dampak presipitasi pada salinitas laut. Nah, presipitasi itu akan menambah air tawar di permukaan laut. Nah, itu akan menyebabkan salinitasnya menurun. Saat hujan itu terjadi, tentunya air tawar akan masuk ke laut, di permukaan laut, maka kadar garam di lapisan atas laut itu akan berkurang. Jadi air itu akan menjadi lebih ringan dan ia akan membentuk stratifikasi tersendiri sehingga sulit bercampur dengan air yang ada di bawahnya. Jika presipitasinya itu terjadi berlebihan, dapat mengganggu keseimbangan nutrien karena lapisan permukaan itu akan terlalu stabil dan tidak bercampur dengan lapisan yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada peran presipitasi dalam siklus termohalin. Apa sih siklus termohalin itu? Jadi siklus termohalin adalah sistem sirkulasi global air laut yang digerakkan oleh perbedaan suhu atau termo dan salinitas garam, yaitu halin. Nah, presipitasi itu tentunya akan menurunkan salinitas di permukaan air laut, sehingga menurunkan densitas air laut. Nah, air itu bagian atasnya yang terkena presipitasi akan lebih ringan dan ia akan membentuk lapisan tersendiri sehingga akan sulit bercampur dengan air yang ada di bawahnya. Nah, perubahan pola presipitasi global, misalnya karena pemanasan iklim, itu akan berpotensi mengganggu sirkulasi termohalin yang akibatnya pada distribusi panas global. Selanjutnya adalah variasi presipitasi di wilayah laut. Yang pertama adalah faktor pengendali utamanya yang pada sirkulasi atmosfer. Itu ada monsun. Nah, monsun itu menentukan musim hujan atau musim kemarau di kawasan maritim dengan iklim tropis. Selanjutnya ada ITCZ atau Intertropical Convergence Zone, yaitu zona pertemuan angin pasat yang memicu hujan lebat di daerah ekuator bumi.
Selanjutnya ada ENSO atau El Nino dan La Nina, itu akan mengubah lokasi terbentuknya awan, sehingga curah hujan di laut dan di darat itu bisa melonjak atau menurun secara drastis. Variasi selanjutnya adalah variasi spasial, yaitu laut tropis dan laut subtropis. Di laut tropis, curah hujannya itu akan lebih tinggi sepanjang tahun karena suplai uap air itu lebih berlimpah dan akan didominasi oleh awan konvektif. Dan selanjutnya pada laut subtropis itu curah hujannya jauh lebih rendah, didominasi hujan frontal dari pertemuan massa udara dingin dan udara hangat. Nah, jadi hujan frontal itu adalah hujan yang terjadi saat dua massa udara dengan suhu yang berbeda itu terjadi. Nah, itu malah terjadi hujan seperti itu. Sekian presentasi saya tentang presipitasi dalam mata kuliah klimatologi laut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.